Palestina hilang dari peta. Ulah siapa? Kembali dunia dibuat gempar. Negara Palestina tiba-tiba hilang dari peta dunia. Padahal 135 negara mengakui kemerdekaan Palestina. Berawal dari pelacakan Palestina di Google Maps, perusahaan yang didirikan oleh duo Yahudi ini tidak menunjukkan letak Palestina sama sekali. Yang ditunjukkan oleh Google Maps justru peta Israel. Sementara negara Palestina tidak ada di peta. Yang ada hanya nama kota-kota di Palestina seperti Gaza, Jabalia, dan lainnya. Banyak yang mengkaitkan kehilangan Palestina dengan ambisi Yahudi untuk menguasai Palestina. Tercatat pada tahun 1896 Masehi, tokoh pendiri negara Zionis Israel, Theodore Herzl, menemui khalifah Islam Turki Utsmani terakhir, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Ia meminta kepada Sultan agar menyerahkan tanah Palestina dengan imbalan yang sangat banyak sekali. Permintaan ini membuat Sultan Abdul Hamid marah, serta mengusir tokoh Yahudi ini sambil berkata, tanah Palestina itu milik umat Islam, bukan milik Turki Utsmani. Bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. Kembali pada tahun 1902, tanpa rasa malu, Herzl untuk kesekian kalinya menghadap Sultan Abdul Hamid II. Kedatangan kali ini untuk menyogok orang nomor satu di kekhilafan Turki Utsmani agar mau menyerahkan tanah Palestina untuk menjadi negara orang-orang Yahudi. Di antara sogokan yang disodorkan oleh Herzl kepada Sultan Abdul Hamid adalah: 1. Uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan sendiri. 2. Membayar semua utang pemerintah Turki Utsmani yang mencapai 33 juta pound sterling. 3. Membangun kapal induk untuk pemerintahan Turki Utsmani dengan biaya kurang lebih 120 juta frank. 4. Memberi pinjaman 5 juta pound sterling tanpa bunga kepada Khalifah Turki Utsmani. Dan yang kelima, orang-orang Yahudi siap membangun Universitas Utsmani di Palestina. Sekali lagi, tawaran dan sogokan ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II, serta beliau tidak mau menemui Herzl. Sejak kecil, anak-anak Yahudi dimanapun mereka, baik yang ada di Israel, Amerika, maupun di Eropa, mereka didoktrin untuk membenci Muslim, terutama Muslim Palestina. Mereka diajarkan bahwa Yahudi adalah bangsa terbaik. Mereka juga diberi kebebasan untuk menulis nama-nama anak Palestina di rudal-rudal yang akan ditembakkan ke Palestina. Semenjak kecil, mereka dilatih memegang senjata dan menjadikan foto anak-anak Palestina sebagai sasaran tembak mereka. Persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kebencian orang-orang Yahudi semenjak kecil terhadap Muslim, terutama Muslim Palestina. Dan keinginan mereka untuk menguasai Palestina membuat dugaan bahwa hilangnya peta Palestina adalah bagian dari konspirasi Yahudi sulit untuk dibantah.